Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang struktur atom. Apa sih atom itu? Nah, sebelum kita membahas tentang apa sih struktur atom itu, terlebih dahulu kita akan membahas tentang perkembangan model atom, di mana model atom ini mengalami 5 tahap perkembangan. Yang pertama, model atom disampaikan oleh John Dalton. Kemudian yang kedua, model atom ini disampaikan oleh J.J. Thomson. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Rutherford. Yang keempat oleh Niels Bohr. Dan yang terakhir atau yang kelima, ini adalah atom modern yang kita kenal dengan atom mekanika gelombang atau mekanika kuantum, disampaikan oleh Erwin Schrödinger. Yang pertama adalah model atom John Dalton. Ini disampaikan sekitar pada tahun 1803, di mana John Dalton mengatakan bahwa atom adalah suatu partikel yang pejal, keras, tidak dapat ditembus, tidak dapat dibagi lagi, tidak dapat diubah menjadi zat lain, dan tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Model atom Dalton ini sebetulnya sudah mempunyai suatu kelebihan, di mana model atom Dalton ini dia dapat menerangkan hukum kekekalan massa yang disampaikan oleh Lavoisier dan dapat menerangkan hukum perbandingan tetap yang disampaikan oleh Proust. Hanya saja Dalton di sini masih mengalami suatu kelemahan, di mana dia tidak dapat menerangkan tentang sifat kelistrikan suatu atom. Kemudian pada kenyataannya atom sebetulnya masih dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil yang kita sebut sebagai partikel subatomik. Kemudian yang kedua adalah model atom yang disampaikan oleh J.J. Thomson, di mana pada tahun 1897 Thomson menyampaikan suatu gagasan tentang atom, di mana teori Thomson ini adalah satu teori yang mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan bahwa atom itu seperti roti kismis. Kenapa diibaratkan seperti roti kismis? Karena Thomson beranggapan bahwa atom ini dia bermuatan positif, kemudian terdapat elektron yang negatif, dia menempel berada di sekeliling permukaan muatan positif tersebut, sehingga ini kita ibaratkan sebagai roti kismis. Kemudian pada model atom Thomson ini ternyata dia juga masih mengalami suatu kelemahan, di mana dia tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang dikemukakan oleh Rutherford. Meskipun sebetulnya pada model atom Thomson ini dia sudah mengalami suatu kelebihan, di mana dia dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut sebagai partikel subatom. Kemudian yang ketiga adalah model atom Rutherford yang disampaikan sekitar tahun 1910 atau 1909. Model atom Rutherford ini diawali dengan percobaan yang dilakukan oleh Rutherford yang terkenal dengan percobaan hamburan Rutherford. Nah, percobaannya adalah seperti ini teman-teman, di mana Rutherford melakukan penembakan dengan menggunakan sinar alfa. Yang ditembak adalah lempeng emas. Kemudian di belakang lempeng emas ini dipasang oleh layar deteksi, sehingga diharapkan nanti partikel sinar alfa yang ditembakkan ini semuanya akan tertangkap oleh layar deteksi ini. Kemudian dari percobaan ini didapat beberapa fenomena, di mana sinar alfa ada sebagian yang dipantulkan, kemudian sinar alfa ada sebagian yang diteruskan, dan
ada sinar alfa yang sebagian dibelokkan. Nah, berawal dari fenomena dari eksperimen tersebut, kemudian Rutherford mengambil suatu kesimpulan bahwa atom yang pertama adalah sebagian besar ruangan di dalam atom itu merupakan suatu ruangan yang kosong. Kemudian atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan hampir seluruh massa atom itu terpusat pada inti. Dan yang ketiga, elektron ini beredar mengelilingi inti serta jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron sehingga atom ini bersifat netral. Nah, berikut adalah kelebihan dari teori atom Rutherford, di mana Rutherford dapat menjelaskan susunan muatan positif dan susunan muatan negatif pada atom dan membuktikan bahwa atom ini tidak bersifat homogen. Hanya saja kembali model atom Rutherford masih mengalami suatu kelemahan karena tidak dapat menjelaskan kestabilan atom dan tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak tersedot dan jatuh ke intinya. Kemudian pada tahun 1913 Niels Bohr ini mengemukakan suatu model atom di mana model Niels Bohr ini dia menyempurnakan dari model atom Rutherford. Model atom Niels Bohr. Model atom Bohr ini mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti berukuran sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang mempunyai orbit. Nah, inilah adalah gambar dari teori atom Niels Bohr. Elektron mengelilinginya pada orbit tertentu. Nah, kemudian karena Bohr menyampaikan elektron-elektron ini mengelilingi pada orbit tertentu, kemudian orbit-orbit tersebut kita sebut sebagai kulit atom, di mana kulit pertama disebut sebagai kulit K, kulit kedua adalah kulit L, kemudian kulit M, dan kulit N. Begitu seterusnya. Kelemahan atom Bohr. Yang pertama, pada atom Bohr ini ternyata terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar dari hidrogen dan tidak dapat menerangkan efek Zeeman, yaitu spektrum atom yang lebih rumit apabila atom ini ditempatkan di dalam suatu medan magnet. Meskipun demikian, sebetulnya Bohr juga sudah mempunyai suatu kelebihan di mana dia mampu menjawab kelemahan dalam model atom Rutherford dengan mengaplikasi teori kuantum. Kemudian mampu menerangkan dengan jelas garis spektrum atau pancaran emisi atau serapan dari atom hidrogen. Nah, ini adalah model atom yang kelima atau model atom yang terakhir yang lebih terkenal dengan model atom modern atau mekanika kuantum. Ini disampaikan pada tahun 1926 oleh Erwin Schrödinger, di mana Erwin Schrödinger ini mengatakan bahwa sebetulnya elektron-elektron yang mengelilingi inti atom ini dia tidak terletak di dalam suatu orbit, akan tetapi elektron-elektron berada di dalam suatu orbital dengan tingkat energi tertentu. Nah, apa orbital itu? Orbital adalah daerah ruangan di sekitar inti atom dengan kebolehjadian atau peluang terbesar untuk mendapatkan elektron. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, jadi ada inti atom, kemudian di sini ada awan elektron yang terletak di dalam suatu orbital-orbital, di mana ada beberapa macam orbital, yaitu orbital S, orbital P, dan kemudian orbital D maupun orbital F. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa definisi atom itu adalah suatu satuan dasar materi atau partikel materi atau bagian terkecil dari unsur yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya.
Sedangkan untuk partikel penyusun atom sendiri itu ada proton yang bermuatan positif, kemudian neutron yang netral, serta elektron yang mempunyai muatan negatif. Nah, demikian tadi teman-teman definisi dari atom serta struktur atom. Sampai jumpa di video Banti selanjutnya. Wassalamualaikum.